Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 57. Rencana Pernikahan. Setelah mendapatkan nomor telepon Kyoto, Takeshi langsung menghubungi perempuan itu. Karena dia masih penasaran tentang Kyoto yang sangat sulit untuk dia taklukkan. Baru pertama kali ada seorang perempuan yang kudekati, dan dia menolakku mentah-mentah tanpa berpikir dulu. Dia benar-benar menantang adrenalinku dan jiwa kelelakianku untuk bisa menaklukkan dia, ucap Takeshi dengan jengkel. Kenapa dia sejak tadi aku telepon tidak mau diangkat juga? Dasar sialan, ucap Takeshi sambil memukul setir mobilnya. Takeshi benar-benar kesal dengan kelakuan Kyoto. Sementara itu, Kyoto yang saat ini sedang berada di luar kota bersama dengan kepala pelayan restoran milik Delia. Dia hanya melihat dan menimbang-nimbang ponsel yang ada di tangannya, yang sejak tadi terus berdering dan berisik sekali. Angkatlah teleponmu, Kyoto. Kenapa dari tadi hanya kau lihat saja? Angkatlah, siapa tahu penting. Lagi pula, ponsel milikmu itu kenapa tidak kau setel ke dalam mode silence? Dari tadi berisik terus. Tegur kepala pelayan yang sedang sibuk memilih dan memilah sayuran segar. Tidak ada apa-apa kok, Pak. Panggilan ini dari nomor asing dan tidak tersimpan di dalam kontakku. Aku takut untuk mengangkatnya karena khawatir kalau ini panggilan dari orang jahat yang ingin berbuat jahat padaku. Ucap Kyoto menjawab dengan jujur apa yang saat ini sedang dia lakukan. Memangnya kejahatan apa yang bisa dilakukan seseorang melalui telepon, Kyoto? Kau ini ada-ada saja, ucap kepala pelayan tersebut sambil menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kyoto terhadapnya. Kyoto menarik nafasnya dengan dalam, kemudian dia menatap kepala pelayan tersebut dengan serius. Dengerin saya ya, Pak. Ketika kita tanpa sengaja mengangkat telepon dari orang asing, dia bisa mengirimkan suatu gendam pun hipnotis untuk membuat kita mengikuti apapun yang dia inginkan. Ucap Kyoto berusaha menjelaskan kepada kepala pelayan. Apa Bapak tidak pernah mendengar berita di media sosial? Banyak orang-orang yang bahkan sampai kehilangan seluruh uang di dalam rekening mereka karena dikuras habis oleh para pelaku gendam dan juga para pelaku hipnotis melalui panggilan telepon. Ucap Kyoto dengan wajah serius, sehingga membuat kepala pelayan tersebut akhirnya manggut-manggut. Baiklah, Kyoto, saya sudah mengerti. Ya sudah, ayo cepat kita selesaikan tugas kita, biar kita selesai dan bisa segera kembali ke restoran. Saya yakin pasti sayuran-sayuran ini sudah dibutuhkan oleh chef, ucap kepala pelayan meminta Kyoto untuk serius dalam bekerja, karena mereka sudah ditunggu oleh chef untuk memasak di restoran. Akhirnya Kyoto memasang mode silent atas ponselnya, agar tidak mengganggu ketika ada panggilan masuk lagi dari nomor asing yang tidak dikenal, yang sejak tadi terus saja menterornya. Nomor siapa sih ini? Ya ampun, gak ada kerjaan banget dari tadi ganggu terus. Rutu Kyoto sambil menatap tajam ponselnya, yang kembali berdering dengan nomor yang sama. Karena merasa kesal dan hilang sabar, Kyoto akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Siapa sih ini? Ya ampun, dari tadi ganggu terus. Orang sedang kerja juga. Ucap Kyoto dengan penuh emosi, langsung marah-marah. Takeshi langsung menjauhkan ponselnya dari dekat telinganya. Karena telinganya merasa pekak gara-gara Kyoto yang berteriak di seberang sana. Ya ampun, kau seorang perempuan, apa tidak bisa lebih lembut sedikit? Tegur Takeshi kepada Kyoto dengan kesal. Oh, kamu toh, mau apa kau menghubungiku? Dari mana kau mendapat nomor teleponku? Ucap Kyoto dengan ketus. Kenapa sejak tadi aku menelponmu tidak kau angkat? Tidak mungkin kan kalau kau tidak mendengarkan panggilan dari telepon? Tanya Takeshi dengan nada jengkel. Bung, dengar ya, memang kau kira kau siapa? Sungguh berani-beraninya kau memerintahku untuk melakukan sesuatu. Ucap Kyoto dengan jengkel dan langsung menutup panggilan telepon tersebut.
Dasar laki-laki gak jelas, kenapa dari tadi selalu saja menggangguku. Ya Tuhanku, punya dosa apa aku harus selalu berurusan dengan dia. Makhluk astral yang sangat menjijikan, ucap Kyoto sambil bergidik ngeri. Sebetulnya dia mau apa sih dariku? Kenapa sejak tadi dia selalu mengganggu? Ucap Kyoto dengan jengkel. Kemudian dia langsung mendekati kepala pelayan yang tampak masih sibuk dengan pekerjaannya. Sudah Kyoto, ayo cepat bantu saya untuk mengangkat sayur-sayuran ini. Perintah kepala pelayan kepada Kyoto untuk segera mengangkat sayuran-sayuran itu ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Kyoto hanya terdiam, memikirkan tentang hubungannya bersama Takeshi sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Kenapa kau sekarang murung? Dia tuh apa ada masalah denganmu? Tanya kepala pelayan yang melihat Kyoto tiba-tiba saja berbeda dari biasanya. Tidak apa-apa pak, hanya saja tadi ada orang gila yang menghubungiku dan mengganggu moodku. Ucap Kyoto sambil berusaha untuk mengulas senyum kepada atasannya. Katakanlah padaku kalau kau punya masalah, siapa tahu aku bisa membantumu. Ucap kepala pelayan tersebut melirik sekilas kepada Kyoto. Kau tidak akan bisa melawan dia bukan lawanmu pak. Kau tenanglah pak, aku bisa mengatasi ini semua. Ucap Kyoto dengan penuh percaya diri. Syukurlah kalau kau sudah mengatakan itu, ucap kepala pelayan sambil fokus menyetir mobilnya, agar segera sampai ke restoran. Perjalanan yang memakan hampir waktu 2 jam dilewati dengan begitu saja oleh mereka berdua. Begitu sampai di depan restoran, Kyoto dan kepala pelayan langsung mengeluarkan sayuran yang baru saja mereka beli kepada petani yang biasa menjadi langganan restoran tersebut. Saat Kyoto sedang sibuk memindahkan sayuran itu, tiba-tiba saja tangannya sudah ditarik oleh seseorang. Karena sangat kaget, Kyoto pun tanpa sengaja menjatuhkan sayuran yang ada di tangannya. Ya ampun Kyoto, kok kamu sangat ceroboh? Kamu tahu kan betapa susahnya aku tadi memilih sayuran-sayuran terbaik ini? Ucap kepala pelayan menegur Kyoto, yang sudah membuat banyak sayuran jatuh ke lantai. Maafkan saya pak, itu karena ada orang yang tiba-tiba saja menarik tanganku. Aku terkejut sehingga menjatuhkan sayuran itu. Ucap Kyoto berusaha menjelaskan kepada atasannya. Kemudian Kyoto pun menatap kepada seseorang yang tadi menarik tangannya dengan tiba-tiba. Ya ampun, kamu lagi. Belum menyerah juga kau menggangguku. Tanya Kyoto menatap malas Takeshi yang saat ini masih mencekal tangannya dengan kuat. Saking kuatnya, Kyoto sampai meringis karena kesakitan. Ayo, cepat ikut denganku. Aku ingin bicara denganmu. Ucap Takeshi mengambil sayuran yang ada di tangan Kyoto, kemudian menaruhnya di tangan kepala pelayan yang saat ini sedang bengong menatap dirinya. Tutup mulutmu, awas ada lalat masuk ke sana. Ucap Takeshi sambil menepuk bahu kepala pelayan, yang sejak tadi terpesona dengan ketampanan seorang Takeshi Yamada yang luar biasa. Kyoto menatap tajam kepada Takeshi yang sejak tadi terus saja menggenggam tangannya, tanpa mau melepaskan. Ih, apaan sih? Cepat lepasin, kamu gak ada kerjaan apa? Dari kemarin gangguin aku terus. Tanya Kyoto dengan sengit. Kalau kamu menjawab panggilanku dari tadi, aku juga tidak akan ada di sini. Ucap Takeshi sambil menarik tangan Kyoto dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Hah, jangan bilang padaku kalau kau ingin menculikku. Ucap Kyoto dengan ketakutan ketika Takeshi langsung mengunci otomatis pintu di sebelahnya. Kenapa? Apakah seorang Kyoto takut diculik olehku? Wah, tampaknya ide yang bagus juga. Terima kasih ya atas ide yang kau berikan padaku. Ucap Takeshi dengan senyum devilnya yang membuat Kyoto menjadi merinding ketika melihatnya. Jangan gila ya, ayahku tidak akan membiarkanmu hidup kalau dia tahu kau berbuat aneh-aneh terhadapku. Putri satu-satunya dari Himamurataku ya. Ucap Kyoto sambil menatap tajam kepada Takeshi yang sekarang sudah mulai menyalakan mesin mobilnya. Kau tenang saja sayang, ayahku di Jepang sudah datang ke rumah kedua orang tuamu dan memintamu untuk menjadi istriku. Ucap Takeshi.
mengulas senyum kepada Kyoto yang langsung melotot ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Takeshi kepadanya. Kau jangan berbohong ya, ayahku tidak mungkin sembarangan menerima seorang laki-laki untuk menjadi suamiku. Ucap Kyoto dengan sengit sambil menebarkan aura pembodohan di dalam mobil milik Takeshi. Lihatlah, apa kau pikir seorang Takeshi Yamada adalah laki-laki sembarangan? Anda salah, Nona, ucap Takeshi sambil tersenyum devil kepada Kyoto yang sudah ketakutan. Cepat buka pintunya, atau akan kubuat kita celaka di jalan. Ancam Kyoto dengan terus memukuli tangan Takeshi yang sedang fokus menyetir. Takeshi langsung memalingkan wajahnya, lalu dengan tangannya yang bebas, dia menarik tengkuk Kyoto dan langsung melumat perempuan yang sejak tadi tidak mau diam dan selalu memaki-makinya. Untuk sejenak Kyoto terkesiap dengan apa yang dilakukan oleh Takeshi terhadap dirinya. Keahlian Takeshi dalam mengendarai mobil memang patut diacungi jempol. Hanya dengan satu tangan, dia bisa mengendarai mobilnya dengan mulus, tanpa hambatan. Setelah merasa puas dengan aksi gilanya, Takeshi lalu melepaskan ciumannya terhadap Kyoto, lalu kembali fokus menyetir. Kalau kau masih mengoceh juga, percayalah, aku pasti akan memberikan hukuman yang lebih berat padamu, ucap Takeshi sambil mengulas senyum, semanis mungkin kepada Kyoto yang saat ini sedang melotot kepadanya. Dasar pria gila, psikopat, lihat saja, aku pasti tidak akan mengampunimu, ucap Kyoto dengan menahan amarah di hatinya. Ketika melihat Takeshi hendak mendekatkan mulutnya kepada dirinya, serta-merta Kyoto langsung menutup mulutnya. Jantung Kyoto saat ini sedang maraton, gara-gara apa yang sudah dilakukan oleh Takeshi terhadapnya. Dasar gila, sungguh berani dia melakukan ini padaku. Awas saja Takeshi Yamada, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan membalas penghinaan ini. Batin Kyoto dengan penuh amarah terhadap seorang Takeshi Yamada yang begitu berani sudah mengganggu hidupnya dengan semua kelakuan tengilnya, yang kurang ajar sekali. Jangan coba-coba kau melakukan hal seperti itu lagi padaku, ucap Kyoto dengan mata memancarkan api peperangan. Takeshi tertawa terbahak-bahak ketika melihat wajah dan ekspresi Kyoto yang sangat menggemaskan baginya. Walaupun kau galak seperti harimau, tapi kau sangat menggemaskan, dan aku merasa tertantang untuk membuatmu jinak seperti kucing yang manis, ucap Takeshi. Melirik sekilas kepada Kyoto yang mulai diam dan tetap menutup bibirnya yang terasa kebas, gara-gara Takeshi yang mencium dirinya dengan rakus dan penuh tuntutan. Lepaskan tanganmu, jangan bilang kalau kau sedang menagih untuk aku melakukan hal itu lagi, ucap Takeshi. Anda terlalu percaya diri, Bung, ucap Kyoto kemudian dia menaruh tangannya di samping badannya dan menatap lurus ke depan, melihat jalanan. Kyoto mengerutkan keningnya ketika dia mendapatkan kenyataan bahwa Takeshi membawanya menuju kediaman ayahnya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kita pergi ke kediaman ayahku? Tanya Kyoto dengan gugup dan mulai merasa ketakutan. Kan tadi aku sudah bilang kepadamu kalau ayahku sudah datang untuk melamarmu. Jadi sekarang mereka semua ada di Indonesia untuk membicarakan tentang pernikahan kita berdua, ucap Takeshi dengan tanpa merasa berdosa sama sekali. Demi apapun yang ada di alam semesta ini, saat ini Kyoto benar-benar sangat terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Takeshi. Kau jangan bercanda, pria gila. Jangan berhayal untuk menikah dengan seorang Kyoto. Tidak mungkin ayahku menerima laki-laki seperti kamu untuk menjadi menantunya. Cepat lepaskan aku, karena aku tidak mau bertemu dengan ayahku, ucap Kyoto dengan gugup, dan dia berusaha untuk membuat Takeshi menghentikan mobilnya dengan terus memukuli tangan Takeshi secara membabi buta. Sehingga sekarang keseimbangan mobil tersebut menjadi terganggu gara-gara perbuatan Kyoto. Jangan coba-coba kau membuat orang lain celaka, nona besar, ucap Takeshi sambil menggenggam erat kedua tangan Kyoto dengan satu tangannya yang bebas. Baik-baiklah kau jadi perempuan. Kalau ingin aku memperlakukanmu dengan baik, semakin kau berontak dan melawanku, maka semakin banyak hukuman yang akan kau terima dariku,
Ucap Takeshi dengan nada serius dan mengulas senyum devil kepada Kyoto yang sekarang menatapnya dengan tajam dan penuh kebencian. Sungguh berani dia berurusan dengan seorang Kyoto. Coba lihat saja berapa lama kau akan mempertahankan keangkuhanmu itu. Takeshi, ayo kita lihat siapa yang akan menang dalam peperangan ini. Ucap Kyoto sambil menatap tajam kepada Takeshi, yang sekarang mulai fokus untuk menyetir kembali, menuju kediaman ayahnya Kyoto. Sementara itu di dalam kediaman ayahnya Kyoto, tampak kedua orang tua Kyoto dan Takeshi sedang berbicara secara serius mengenai kerjasama perusahaan mereka berdua. Apabila kelak Kyoto dan Takeshi berhasil menjadi suami istri yang sah. Saya rasa kalau untuk kedua perusahaan kita digabungkan akan jauh lebih baik dan akan menjadi mega perusahaan di Jepang. Saya yakin sekali perusahaan hasil penggabungan kedua perusahaan itu akan memberikan banyak keuntungan antara kedua pihak. Ucap ayahnya Kyoto dengan penuh keyakinan. Saya rasa melakukan hal seperti itu sangat riskan sekali karena kita tidak tahu apakah mereka akan terus melanjutkan pernikahan mereka atau di tengah jalan mereka menemukan hambatan. Dan akhirnya bercerai, ucap ayahnya Takeshi dengan wajah serius, menatap kepada ayahnya Kyoto yang saat ini sedang menggeleng-gelengkan kepalanya, karena tak percaya dengan apa yang dia dengarkan dari calon besannya. Ya Tuhan, belum apa-apa kau sudah mendoakan yang buruk-buruk terhadap kedua anak kita, ucap ayahnya Kyoto sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, sehingga membuat ayahnya Takeshi menjadi tidak enak perasaan hatinya. Bukan seperti itu maksudku, akan tetapi kita tetap harus mempunyai planning yang kedua untuk segala situasi dan kondisi agar kedepannya kita tidak mengalami rasa penyesalan ataupun kerugian antara kedua pihak. Ucapkan si pelan dengan menatap ayahnya Kyoto. Bersambung.